mendapatkan penjelasan yang konstruktif. Banyak masyarakat menanyakan itu LSM itu seperti apa. Ya. Jadi begini Pak Bardi. Ya. Sudah jelas-jelas kalau lembaga swadaya masyarakat yang disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan baik perseorangan ataupun kelompok yang bertujuan sebagai alat kontroli. Dengan kata lain sebagai penyimbang. Penyimbang di mana? Penyimbang kepada pemerintahan. Ya. Agar pemerintah dimanapun LSM itu berada, dimanapun pemerintah itu berada, agar tidak terjerumus dalam kesesatan, agar tidak masuk jurang bahasa kitanya Pak. Jadi supaya dia ini penyimbang agar pemerintah itu tidak tidak terkasus, Pengawal kebijakan lah. pengawal kebijakan. Nah, kalau kita mengakui sebagai LSM tadi Pak, pengontrol kebijakan supaya kebijakan itu berjalan dengan semestinya, sesuai dengan undang-undang dan tidak menyimpang. Nah, banyak orang mengatakan bahwa LSM itu hanya tukang demo. Itu salah sekali Pak. Jadi LSM itu kapan dia melaksanakan aksi itu berarti ada hal-hal kebijakan pemerintah itu yang tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang. Tidak mungkin demo itu tanpa sebab. Tidak mungkin. Ya. Nah, contohnya dengan kami Ormas GRPK. Kapan kami demo itu menyampaikan tidak transparanan, supaya transparan berarti Pak. Tapi ada yang mengatakan bahwa justru LSM yang tidak mau duduk di satu meja. LSM mana yang tidak mau duduk satu meja? Siapapun pasti mau duduk satu meja dengan siapapun. Untuk menyelesaikan temuan-temuan. Tidak benar kalau ada LSM yang tidak mau duduk satu meja dengan pemerintah, tidak benar. Siapapun pasti mau duduk satu meja. Apalagi dengan tujuan untuk kebaikan. Untuk kebaikan Kabupaten Lahat misalnya. Untuk kebaikan Provinsi Sumatera Selatan misalnya. Tidak mungkin tidak mau LSM itu. Tapi kalau ada yang berpikir LSM tukang demo itu salah. Iya. Kapan ada namanya demo pasti untuk memberikan pandangan bagaimana pemerintah ke depan agar tidak salah jalan. Ya. Nah itu, agar tidak salah jalan. Dan demo itu memberikan solusi. Solusi bagaimana ini salah diperbaiki supaya tidak salah. Itu yang benar Pak. Enggak. Prosesnya, misal apa itu LSM punya temuan ya. Ya. Nah, untuk sampai ke tingkat demo itu setelah melalui tahapan apa? Nah, begini Pak, kita sebagai lembaga ini Pak, terutama Ormas GRPK Pak ya, Gerakan Rakyat Peduli Keadilan. Itu kapan ada laporan masyarakat, ada temuan, pasti kita melaksanakan yang namanya klarifikasi. Klarifikasi baik secara tersurat ataupun secara tersirat. Pasti kita menyampaikan itu terlebih dahulu. Tidak semena-mena kita langsung demo Pak. Tidak pernah itu. Pasti ada proses. Tahap awal misalnya ada temuan. Temuan permasalahan yang ada di pemerintahan. Kita kasih surat dulu Pak. Namanya surat klarifikasi. Pertama dan kedua. Ketika tidak direspon. Agar dibalas dan direspon. Ketika tidak direspon. Belum dulu Pak. Ketika itu tidak dibalas kita akan mencari solusi. Mungkin kami kontak via telepon, melalui orang yang bisa dipercaya. Belum langsung demo Pak, enggak semata-mata langsung demo, enggak. Jadi demo bukan salah satu cara menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Salah betul Pak. Gitu ya. Ya. Demo tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita pikir sesama sehat, demo itu capek Pak. Capek mengeluarkan biaya yang besar. Bukan kita ini permainan judi, bukan bisnis Pak. Jadi kapan demo itu, ini sudah tidak ada tanggapan yang baik lagi pihak yang akan didemo. Itu terjadi demo. Dan demo kita selalu memberikan solusi. Jadi LSM itu tidak ada temuan langsung menjustis bahwa ini sudah salah.
Tidak, Pak. Tidak. Kita cari tetap setiap masalah ada yang namanya win-win solution. Itu. Sekarang ketika umpamanya di demo ini, Bapak untuk menindaklanjuti ini, tentu kan LSM itu hanya menyuarakan. Iya. Menyuarakan, Iya. tidak lebih. Tidak lebih. Tidak lebih kan? Iya. Nah sekarang yang harus menyikapi ini siapa-siapa nih? Sesuai dituntutan, Pak. Iya. Dituntutan aksi. Nah, sekarang saya contohkan belum lama ini kita melaksanakan aksi demo. Ya. Permintaan kita di aksi demo itu, Pak, cuman menuntut keterbukaan informasi publik. Ya. Ketika itu sudah dikasihkan kepada kita, sudah dipublikasikan, selesai, Pak. Jadi tidak benar bahwa ada pihak yang mengatakan LSM itu sudah melakukan tindakan seperti penegak hukum gitu. Tidak, itu anggapan pribadi. Bukan anggapan selaku dia lembaga ataupun kelompok. Kalau pribadi silakan saja, Pak. Tapi sekarang berbicara itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Lah, kalau kita contohnya di Ormas GRPK ini, kami tidak sedikit pun ada niat untuk mempenjarakan siapapun. Meluruskan ya kan? Kami hanya meluruskan kalau dia mau. Apa LSM itu memang perlu mencari-cari apa itu titik-titik lemah dalam melaksanakan kebijakan? Ya itu kan salah, Pak. Saya sampaikan tadi bahwa lembaga ataupun OKP itu sebagai alat kontrol, penyimbang. Nah, bukan dia mencari kesalahan. Loh, kalau mau cari kesalahan di dunia ini tidak ada yang benar. Siapapun. Pak Bardi, saya sendiri tidak ada yang benar, pasti ada salah. Jadi harus disepakati bahwa LSM bukan wadahnya mencari kesalahan. Ketika ditemukan kesalahan, mari kita sama-sama memperbaiki kesalahan itu. Berarti perlu dong. Bagaimana LSM meluruskan kalau tidak menemukan apa itu kekeliruan? Sangat perlu sekali. Ya. Sangat perlu sekali adanya LSM ataupun OKP. Dan sangat diharapkan hadirnya lembaga tersebut untuk membantu program pemerintah. Ya. Itu, Pak. Jadi tidak ada istilah. Yang jadi pertanyaan itu, Ya. Jadi tidak ada istilah kalau LSM mencari kesalahan. Jadi sekali lagi saya sarankan kepada Pak Bardi melalui Pak Bardi di YouTuber Pak Bardi. Kalau duduk bersama, kami sangat sependapat dan sangat setuju duduk di satu meja bersama-sama untuk membahas Kabupaten Lahat ini biar maju ke depan. Sampai kapanpun kami siap. Mungkin hanya LSM yang berani mengatakan ini keliru. Iya. Ini perlu perbaikan. Iya. Mungkin kalau yang lain tidak akan berani. Tidak berani, Pak. Tidak berani ya. Karena kalau kita ini secara lembaga, organisasi, kelompok, kita berani mengatakan ini salah dan kita siap untuk bersama-sama